seolah-olah Edi Prabowo digambarkan oleh Tempo itu disuap oleh pemodal ataupun perusahaan-perusahaan hitam lah, tanda kutip gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Politika Institute, dan hari ini kita akan kembali dengan Bang Rusdianto Samawa, salah satu tokoh nelayan. Gimana kabar? Sehat, Bang Rusdianto? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita lihat diskusi tentang nelayan, terutama dalam konteks adalah berbagai macam kebijakan Menteri KKP Edi Prabowo hari ini yang melegalisasi ekspor benih lobster atau benur, kemudian melegalisasi lagi cantrang, kemudian seolah-olah perdebatan baru tentang nelayan. Seperti yang disebut oleh Bang Rusdianto dalam beberapa tulisan yang merespon kebijakan Edi Prabowo itu terbelah menjadi dua mainstream. Kemudian yang menolak itu kebijakan Edi Prabowo ini adalah yang mainstream lingkungan, yang menganggap bahwa alat tangkap cantrang itu tidak ramah lingkungan. Kemudian mainstream yang lain, yang kedua adalah tentang kesejahteraan nelayan. Dan tentu dalam konteks kesejahteraan nelayan dalam kebijakan KKP Menteri Edi Prabowo hari ini, tentunya kemudian seolah-olah kebijakan lebih condong untuk diprioritaskan kepada pengusaha-pengusaha besar, misalnya politisi-politisi yang cenderung lebih didominasi oleh Partai Gerindra sendiri. Artinya semakin hangat diperdebatkan di publik hari ini. Menurut Bang Rusdianto gimana konteks monopoli atau wacana yang berkembang ketika kebijakan legalisasi cantrang, kemudian legalisasi ekspor benih lobster ini berkaitan dengan monopoli Partai Gerindra yang berkembang saat itu? Ya, ini perspektif politik ya. Perspektif politik tentu berkembang dan sangat dinamis. Sekarang banyak orang menuduh, ya tanda kutip, Partai Gerindra melakukan monopoli terhadap regulasi Permen 12 tahun 2020 ya, tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan. Namun secara teknis tuduhan ini sebetulnya tidak benar ya. Tidak benar. Karena begini, dalam konsep pergaulan itu kan siapa yang lebih dekat itulah yang dia dapat. Ya kan? Ya. Kalau secara politik ya tentu perspektif pergaulan itu adalah perspektif politik. Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya Permen 12 tahun 2020 itu membuka secara keseluruhan bagi masyarakat Indonesia yang berkesempatan untuk melakukan ekspor benih lobster. Itu sudah pasti dia akan mendapat apabila dia bekerja untuk mendapatkan. Kemudian yang ketiga, teman-teman Partai Gerindra ini kan terutama oknum ya. Maksudnya ini kan oknum, orang per orang, bukan partainya gitu. Ya kan? Itu berusaha untuk mendapatkan kuota ekspor benih lobster. Jadi kalau definisi soal pergaulan tadi, siapa yang dekat dia yang dapat, siapa yang memiliki jaringan dia yang membuka, ya kan? Siapa yang bergerak, dia yang akan mengurus dan mendapatkan, kan gitu kan? Ya artinya bahwa peraturan menteri ini terbuka untuk semua orang. Karena pada prinsipnya pemerintah untuk memberikan peraturan atau kebijakan ya tentu untuk seluruh masyarakat gitu, terbuka untuk umum, tidak dikhususkan untuk partai suatu partai atau institusi satu partai, itu tidak, karena permen itu tidak berkorelasi
berkorelasi untuk memberikan karpet merah pada partai-partai yang ada, gitu. Itu tidak. Jadi seperti itulah. Jadi aspek monopolinya itu juga tidak terdapat gitu loh, aspek monopolinya. Iya. Nah, konon isu yang berkembang kan 25 perusahaan semua Gerindra. Itu tidak seperti itu juga. Oh iya. Nah, itu ya kita baca lah, misalnya partai yang ada Golkar dua Fahri Hamzah partai dia Gelora kan. Kemudian Gerindra ya setahu kita ada 2 orang. Kemudian partai mana lagi? Ya mungkin semua perusahaan ini ya kita tidak apa ya, tidak mengerti juga misalnya latar belakang mereka komunikasi dengan siapa kan gitu kan, kita nggak tahu lah gitu. Tapi dalam konteks ini bahwa tidak benar terjadi monopoli atau nepotisme itu tidak benar. Ya kebijakan Edi Prabowo ini dia benar-benar pada basis akademis, basis riset. Dia melakukan kebijakan konsultasi publik, bahkan mengeluarkan instruksi agar Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan konsultasi publik dari setiap kebijakan. Berarti ada proses dialog. Nah, daripada misalnya dulu 2014-2019 ya seorang mantan Menteri KKP dia tidak pernah melakukan uji publik, ya. Tidak pernah melakukan uji petik terhadap kebijakan itu. Bahkan uji petik cantrang saja yang dilakukan oleh teman-teman tahun 2017 itu dimentahkan oleh KKP bahwa itu tidak benar. Secara politik cantrang itu ramah lingkungan, seperti itu. Ya. Nah, maka ini arah politik yang saya kira perlu dipahami gitu. Iya, itu. Artinya kan di publik hari ini seolah-olah memang tidak bisa kita pungkiri setelah diterbitkan oleh Tempo ya, yang paling keras yang menyudutkan Edi Prabowo, seolah-olah Edi Prabowo digambarkan istilahnya benih lobster itu masuk di mulut sampai mukanya merah. Artinya kan konteks di situ kan ada proses nepotisme, kolusi di situ yang tentunya yang dianggap bahwa seolah-olah yang mencetuskan ataupun yang main di balik adanya proses legalisasi cantrang, kemudian legalisasi ekspor benih lobster ini kan seolah-olah Edi Prabowo digambarkan oleh Tempo itu disuap oleh pemodal ataupun perusahaan-perusahaan hitam lah tanda kutip gitu, kira-kira begitu. Artinya kan mungkinkah Bang Rusdianto itu dapat menggambarkan apa sih sebenarnya konteksnya ketika apa sih keuntungan dan kelebihan ketika adanya ekspor benih lobster ataupun legalisasi cantrang dibuka kembali dengan dihubungkan dengan yang lain, sebenarnya apa sih untungnya, ruginya?